dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Berpada saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Alasan itu adalah alasan kegagalan yang kita alami dan juga alasan keberhasilan yang kita miliki. Semua itu karena kita bersatu di dalam iman akan Kristus, seperti Rasul Paulus pada hari ini yang akan kita dengar dalam bacaan pertama nanti. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Kesadaran akan keberdosaan dan kelemahan ini membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Namun dalam kehidupan kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, lebih kudus dari orang lain, lebih dekat dengan Tuhan ketimbang orang lain. Maka di awal perayaan bersyukur ini, marilah kita menyesali segala kelemahan. Saya mengatakan kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran, kata, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Malaikat yang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Pada pagi hari ini kita mohon berkat rahmat dari Tuhan untuk usaha dari keluarga manusia ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati usaha ini dan semua mereka yang membaktikan di tempat ini. Kita juga berdoa mohon berkat untuk semua umat Bumi Tenang dan Bosco. Kita mohon berkat untuk mereka semua yang merayakan hari Ramadan pada hari ini. Mohon keselamatan kita untuk semua jiwa-jiwa dalam meninggal dunia, terutama seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang. Kita juga mohon rahmat kesembuhan untuk umat Bumi Tenang dan Bosco yang sedang sakit. Semua mereka yang dirawat di rumah sakit. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau menuntut hidup kami dengan sabdamu, ajarilah kami mengimani sabdamu, dan pertengahan kami mengikuti jejak putramu, untuk menjadi berkat bagi dunia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian dipercaya padanya dan memperoleh hidup yang tetap. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang tetap, yang tak tampak, yang esa. Amin. Mazmur tanggapan dengan demikian. Berkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Berkatilah. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah nama Tuhan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wacana ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan?
Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kekasih, kita merenungkan pembacaan suci pada hari ini. Satu kalimat yang hadir di hati saya sebelum kita melayani dengan hati seorang hamba, melayani dengan hati seorang hamba. Banyak sekali orang menjadi pelayan dan menyebut dirinya pelayan, tetapi hatinya adalah hati Tuhan. Kalau seandainya orang hamba dengan berat Tuhan, berarti dia melayani hanya untuk diikuti oleh orang lain. Sepertinya dia menjadi pelayan, tapi sebenarnya dia menjadi. Ada banyak fenomena di negeri kita sekarang ini yang tampilnya seperti pelayan, tetapi hatinya itu adalah Tuhan. Tidak perlu menyebutkan di mana itu terjadi, kita semua sudah tahu. Itu karena menjadi pelayan dengan hati seorang Tuhan, dan bukan menjadi pelayan dengan hati seorang. Sebagai orang Kristiani ini yang menjadi ciri khas kita. Santo Paulus dengan tegas bahwa dia itu orang yang paling berdosa dari semua para murid, tetapi dari kelemahannya itu dia justru dikuduskan dia menjadi paling. Bacaan suci, terutama bacaan Injil berbicara tentang bagaimana kalau pohon itu dikenal dari buahnya, dan sebaliknya buah itu menunjukkan pohon. Ini sederhana sekali perumpamaan itu. Untuk mengenal orang tua yang baik itu melihat anak. Kalau anaknya mulai miring-miring, pasti orang tua di rumah miring. Kalau anaknya tidak jujur, paling kurang di rumah dilatih untuk jujur. Kalau suami menjadi tidak jujur atau istri menjadi tidak jujur, telusuri dari mana tidak berasal. Jadi Yesus ngomong, bukan saya yang menuduh orang. Kalau baik itu menentukan dari mana pohon. Kita semua dipanggil untuk menunjukkan itu, tapi yang lebih dari itu adalah pelayanan kita dan pergaulan kita sehari-hari di kehidupan dengan orang lain, terutama hidup di mana kita menjadi merintis. Tidak perlu mengatakan bahwa saya percaya sekali kepada Yesus Kristus dan Patung Maria ada di Jogja, ada di mana. Orang siaran di Jogja bingung Patung Maria di mana. Dan semuanya ada patung di mereka. Kebetulan dari luar kantor buah di mana. Tapi itu menjadi artifisial dan menjadi tidak penting. Kalau seandainya kita tidak dikenal beriman kepada siapa. Penting itu adalah bagaimana kita mengatakan kasih kepada Tuhan. Memberikan wajah Bunda Maria yang teduh itu. Yang pertama untuk diri sendiri, memberi wajah Kristus yang Maha Kasih kepada diri sendiri. Kemudian masuk di dalam rumah dengan sampai pulang siang. Hampir setiap hari kita kerja. Pulang dan tidak menunjukkan apa. Orang mempertanyakan gimana itu. Waktu di kantor kita tidak beda dengan orang lain. Sama sekali sama saja. Jadi orang mempertanyakan mereka beriman kepada beriman kepada siapa menentukan seperti pohon yang dimulai saat. Hari ini kita semua sungguh dewasa untuk mewartakan Tuhan yang kita iman itu Tuhan yang Maha Kasih.
kita dipanggil untuk mencintai kedua dan Tuhan Tuhan. Sudah mengakhiri adalah menunjuk orang lain berdosa untuk menentukan dosa. Tujuan untuk menunjuk dosa orang lain adalah menunjukkan dosa. Paulus mengajak kita untuk mengakui bahwa kita itu orang berdosa dan bersalah, supaya kasih tahu kita ditunggu. Tidak ada pengampunan tanpa ada pengakuan dosa. Dan tidak ada salib. Kalau seandainya tidak ada salib, maka Tuhan kita. Jadi dua hal yang negatif dan positif selalu berjalan berbeda. Kemudian bagaimana dengan dalam kerja kita? Atau usaha-usaha seperti itu. Banyak orang berusaha dengan menganggap diri lebih baik, lebih hebat, dan berhasil. Tetapi di akhir hidupnya dia menderita karena kehilangan itu. Orang yang sangat kaya mendadak dan sangat berhasil, tapi ujung hidupnya dia tidak menemukan. Karena dia bekerja dengan hati suami dia. Kita semua dipanggil untuk bekerja, melayani, mencintai keluarga anak-anak dia, cinta seorang kaya, cinta dengan seorang, kasih dengan cara kasih seorang ibu, kita dalam mengasihi dengan hati seorang, sehingga pelayanan menjadi seperti Paulus, walaupun dia lalai, tetapi kita akan melalui. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga dalam doa. Bagi gereja kudus ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah selalu gerejamu agar selalu berjuang mengikuti salib suci putramu dengan terus-menerus memperbaharui diri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih mencari arah, sehingga menemukan Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri sendiri, ya Bapa, terangilah mereka yang selalu menutup diri, sehingga mulai berani membuka hati bagi persahabatan Kristus, yang akan memampukan mereka untuk terbuka bagi orang lain pula. Marilah kita mohon. Bagi pedang bisa, ya Bapa, berikanlah berkat kelancaran dalam usaha dan kedamaian seluruh karyawan. Semoga dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Marilah kita mohon. Bagi umat dan Bosco Jogokaryan, ya Bapa, ajarilah kami untuk setia belajar dari Putra Yesus dalam memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup bagi kami sendiri dan sesama kami. Marilah kita mohon. Bapa kami di surga yang kami mengasihi hati doa ini, kami memohon kabulkanlah doa dan permohonan kami untuk dalam Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah roti dan anggur persembahan. Semoga kami kau bangun menjadi satu tubuh gereja dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bahkannya kami rayakan dalam kasih kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemudian kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tangkian-tangkiannya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sembah segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan berat, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta yang berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Setiap hari
kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, dan Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskupan Rogerku serta semua rohaniwan dan rohaniwati, serta seluruh umat kesayangan. Ingatlah saudara-saudari kami yang bekerja di kota Bursa ini dan seluruh umat di lingkungan Don Bosco. Berkatilah mereka semua dan berilah mereka rahmat yang paling mereka butuhkan saat ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Nabi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk yang hidup dan bahagia sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Yang menghapus dosa dunia dan kami.
saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Setiap orang yang mendengar sabdaku tetapi tidak melakukannya, dia seumpama orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Maha Pencipta, melalui karya ini Engkau memberikan jaminan keselamatan. Semoga kami bertekun dalam iman kepadamu dan mewujudkannya dalam perbuatan kami setiap hari, sampai kami Kau persatukan dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita perkenalkan saya pertama kali di sini, tadi TV-nya belok kiri. Kalau belok kiri ke sana, ada dia menjauh. Belum 60 meter lagi, 130 meter. Cara sama. Bakal ke sini. Mereka yang jual di sini bisa bilang bursa waktu. Dan tas tetap turun dari sini. Baik, nama saya Patir. Kalau di kampung NTT biasanya Patir. Kita membedakan antara Projo dengan Biarawan. Tapi karena di sini di Jawa Romo itu Papua, itu semua orang Jawa yang statusnya tinggi disebut Romo.
Itu bukan panggilan rohani, tetapi panggilan ke dalam, supaya panggilan ke dalam bukan panggilan yang menjelaskan secara teologi. Baik, saya Romo Adrian Johannes main itu kampus saja, main itu artinya datang. Ada orang bilang di sini. Main itu artinya datang, bahasa daerah. Saya dari Flores, tepatnya saya di Tempe, Gunung Kelimutu. Tapi saya kerjanya di Maumere, kerjanya di seminari ini. Bedeler, pernah dengar kata Bedeler? Sangat. Romo yang besarnya datang dari Tempe, dan saya yang dari ini yang sangat. Saya ditabiskan tahun 2020 dari tahun ini lewat berita. Saya ditabiskan tahun 2020 di Melbourne, di Australia. Kemudian tugas di Melbourne 2 tahun. Setelah itu pindah ke Melbourne dan berbina dan juga mengajar masih ini. Setelah itu tanggal 7 Februari tiba di Jogja untuk melanjutkan studi di sekarang saya semester yang kedua di UGM dan masih sampai dengan filsafat juga. Doakan supaya tahun depan paling kurang akhir atau pertengahan atau awal tahun depan selesai dan pulang lagi ke Flores. Saya senang sekali berada di tempat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Atau sebelumnya ibu saya. Ya, banyak sekali nomor kadang-kadang kita ingin siapa karena apa. Tapi senang sekali berada di tempat ini. Terima kasih untuk ibu program, Pak John dan anggota KOR, Dirjen dengan adik program yang menjadi-jadi. Terima kasih. Kemudian terima kasih untuk pihak Bursa yang bersihkan berbagi untuk sekalian kami hari ini. Semua kita bertemu lagi di tempat mulai tahu seandainya diminta. Kami saatnya diminta, akhirnya kita datang sendiri, bukan berokok-okok di tempat ini. Terima kasih, kita berdiri, kita mohon berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua usaha di hotel Bursa ini, orang-orang yang bekerja di tempat ini, semua umat di lingkungan Don Bosco, hasil usaha dan karya mereka, anak-anak dan orang-orang yang terdeteksi, seluruh perjalanan panggilan hidup kita masing-masing, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Syukur kepada Allah. Amin.